Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, ketemu lagi dengan Ustadz kita di pelajaran matematika. Semoga semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Dan semoga Allah berikan keberkahan demi keberkahan untuk kita dan keluarga kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Baiklah anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, untuk lebih berkahnya, sebelum kita belajar matematika, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Ustadz cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang materi baru. Tapi sebelum ke materi baru, apakah anak-anak masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang bilangan cacah? Siapa yang ingat? Ayo. Ustadz ingatkan lagi. Bilangan cacah seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Ya anak-anak ya, itu adalah bilangan cacah. Selanjutnya kita akan naik level sedikit, yaitu belajar tentang apa? Ayo. Kita lihat dulu. Yang sudah buka bukunya tahu nih pelajaran apa, yaitu pelajaran bilangan bulat dan garis bilangan. Tapi sebelum kita belajar bilangan bulat dan garis bilangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan tentang bilangan bulat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi anak-anak, mengapa ayat ini Ustadz cantumkan di dalam pelajaran bilangan bulat? Karena sangat-sangat berkaitan. Bilangan bulat itu nanti kita akan belajar tentang bilangan positif dan negatif. Di sini juga ada perbuatan positif dan perbuatan negatif. Di ayat tersebut di surat Al-Zalzalah ayat 7-8, yang pertama disebutkan oleh Allah adalah perbuatan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Kita ketahui kebaikan dalam sehari-hari kita juga disebut dengan perbuatan positif. Begitu juga dengan bilangan bulat, ada bilangan positif. Begitu juga nih disebutkan lagi mengerjakan kejahatan, maka akan dibalas juga dengan kejahatan. Akan Allah balas baik kejahatan yang kecil maupun besar. Maka anak-anak, perbuatan kejahatan atau keburukan itu kalau dalam masyarakat juga disebut dengan perbuatan yang negatif, juga masuk dalam istilah bilangan bulat, yaitu bilangan negatif. Tapi intinya yang harus kalian ketahui adalah di sini hikmahnya, kalian harus, bukan hanya kalian ya, Ustadz juga harus sebanyak-banyaknya melakukan amal soleh agar kita mendapat nanti balasan yang baik juga di akhirat ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, mungkin kita akan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bilangan bulat ini adalah anak-anak, yaitu yang pertama mengenal bilangan bulat, yang kedua menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya kita langsung ke materi anak-anak ya. Bilangan bulat. Apakah bilangan bulat itu sudah dibahas tadi sedikit, tetapi ini lebih detail, ini lebih lengkap. Lihat. Bilangan bulat merupakan kumpulan bilangan yang terdiri atas bilangan asli 0 dan bilangan negatif. Ustadz, mana bilangan positifnya Ustadz? Tadi Ustadz bilang ada bilangan positif.
Anak-anak yang saya cintai karena Allah, bilangan asli ini nama lainnya juga disebut sebagai bilangan bulat positif ya anak-anaknya. Bilangan asli ini juga disebut sebagai apa lagi? Betul, bilangan positif. Jadi nanti kita akan belajar bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif, juga bilangan 0 yang berada di tengah-tengahnya. Bilangan negatif itu identik dengan bilangan yang berada di samping kiri bilangan 0, di sebelah kiri bilangan 0. Kemudian bilangan positif itu berada di sebelah kanan bilangan 0. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan belajar anak-anak ya, yaitu tentang letak bilangan bulat. Di sini kita akan menggunakan garis bilangan. Bisa dilihat anak-anak, letak bilangan positif itu berada di sebelah kanannya 0 dan bilangan negatif itu berada di sebelah kirinya bilangan 0. Anak-anak yang Ustaz cintai karena Allah, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif ini mempunyai yang namanya syarat tertentu untuk membandingkannya, karena setiap bilangan itu ada yang kecil dan ada yang besar. Ini syaratnya, bilangan yang posisinya sebelah kanan nilainya lebih besar dari bilangan sebelah kiri. Jadi di bilangan bulat ini anak-anak, bilangan yang berada di sebelah kanan itu lebih besar dari bilangan di sebelah kiri. Dan kebalikannya, ini membuktikan bahwa bilangan yang berada di sebelah kiri nilainya itu lebih kecil dibanding bilangan yang berada di sebelah kanan. Kita lanjutkan kepada contoh soal yang pertama anak-anak. Kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Kita akan menggunakan pembandingan, yaitu yang di kotak warna pink ini adalah lebih besar, kemudian yang selanjutnya itu adalah lebih kecil. Kita lihat soalnya anak-anak ya. Contoh soalnya, isilah kotak dengan tanda perbandingan lebih kecil atau lebih besar yang tepat, yaitu soalnya negatif 3. Dalam kotaknya nanti akan kita tulis perbandingannya lebih besar atau lebih kecil dari 1. Caranya gimana? Caranya anak-anak, cara membandingkannya adalah anak-anak dengan membuat garis bilangannya. Coba lihat anak-anak garis bilangannya. Ada bilangan 0 sebelah kanannya, bilangan positif 1, bilangan positif 2. Kemudian di sebelah kirinya bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3. Tetapi yang kita bandingkan adalah bilangan negatif 3 dan 1. Syaratnya anak-anak untuk membandingkannya ini, memang saya kasih tanda nih yang warna pink, adalah kita fokus kepada bilangan pertama, yaitu bilangan negatif 3. Pada saat bilangan negatif 3 ini berada di sebelah kiri dibanding bilangan yang keduanya, maka ya, kalau di sebelah kiri, maka perbandingan yang tepat adalah lebih kecil. Jika nanti perbandingan angka atau bilangan pertama itu berada di sebelah kanan, berarti dia lebih besar. Kebetulan ini bilangan pertamanya berada sebelah kiri, maka jawaban yang tepat adalah lebih kecil. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Soalnya, urutkan bilangan 3, negatif 1, 5, negatif 4, dan terakhir negatif 7.
dari yang terbesar. Dia minta urutan terbesar dari bilangan tersebut. Maka caranya sama anak-anak. Kita menggunakan garis bilangan. Kita cari yang terbesar. Ya, kita lihat. Kalau dia minta yang terbesar, maka carilah bilangan yang ditanyakan ini dari sebelah kanan di garis bilangan. Oke, kita data. Di sebelah kanan terdapat bilangan 5. Nih, bilangan 5 yang pertama. Bilangan 5 yang pertama. Setelah itu, dari bilangan 5 yang paling besar berarti bilangan 5. Kemudian dari kanan juga kita dapati yang ditanyakan juga termasuk angka 3. Bilangan keduanya, urutan keduanya angka 3. Selanjutnya kita akan mengarah ke kiri, yaitu bilangan negatif 1, yaitu berada di urutan ketiga karena dia minta yang terbesar. Kita ngitungnya dari kanan. Kemudian bilangan selanjutnya yaitu urutan keempat, yaitu jatuh ke bilangan negatif 4. Dan terakhir yaitu jatuh ke angka negatif 7. Maka untuk menjawabnya tinggal diurutkan bilangan ini, yaitu urutan 5, 3, negatif 1, negatif 4, dan negatif 7 anak-anak ya. Kalau lebih kecil maka carilah bilangan dari sebelah kiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang soal ya. Hot. Seseorang menyelam berada dalam posisi negatif 7 meter. Di tempat yang sama, seekor ikan sedang berenang pada posisi negatif 5 meter. Manakah yang posisinya lebih jauh dari permukaan air? Bagaimana caranya anak-anak? Logika, kita cari logikanya. Anggap aja ini adalah air laut, dalam air. Kemudian anak-anak, yang putih ini adalah daratan atau di atas air. Jadi logikanya anak-anak, kita menggunakan garis bilangan ya. Angka yang cocok untuk permukaan air ini adalah angka 0. Dan di bawahnya ada angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dalam soal tersebut terdapat bahwa ikan berada di posisi negatif 5 meter dan penyelam berada di posisi negatif 7 meter. Jadi bisa dilihat anak-anak, posisi yang paling jauh dari permukaan air adalah sang penyelam, karena dari permukaan dia paling jauh. Jadi dapat kita simpulkan jawabannya adalah posisi yang lebih jauh dari permukaan adalah penyelam ya anak-anak. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita tutup, kita ulang lagi kesimpulan dari materi bilangan bulat. Yang pertama adalah ya, berusahalah untuk sebanyak-banyaknya beramal soleh. Banyak-banyak soleh, biar nanti bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah bilangan bulat itu terdiri dari 3 unsur, yaitu bilangan asli, yaitu bilangan positif, kemudian bilangan 0, dan bilangan negatif. Begitu juga kesimpulan ketiga, bilangan yang berada di sebelah kanan pada garis bilangan selalu lebih besar dari bilangan yang berada di kiri, dan sebaliknya bilangan yang sebelah kiri itu selalu lebih kecil dibanding bilangan sebelah kanan. Alhamdulillah anak-anak ya, selesai sudah pelajaran kita. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.